Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari dari Tadris Matematika semester 5 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Peningkatan Mutu Belajar Siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Susukan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sudah pasti dengan landasi dengan latar belakang menarik untuk diteliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai latar belakang pada proposal penelitian. Oke, baik. Yang pertama, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Nah, pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Kegiatan belajar yang dilaksanakan di sekolah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang banyak yang harus diperhatikan oleh guru. Kebanyakan guru hanya memperhatikan pada aspek kognitifnya. Nah, aspek kognitif yaitu pemahaman konsep saja dan melupakan aspek lainnya yang harus dikembangkan oleh siswa. Idealnya, pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran di mana terjadi interaksi maksimal peserta didik dengan pendidik. Pembelajaran yang bermutu juga diukur bukan hanya dari prosesnya, melainkan juga dari hasil belajarnya. Namun pada kenyataannya, apalagi sekarang pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, tidak semua siswa ikut aktif dalam pembelajaran online berlangsung dan tidak terjadi interaksi yang maksimal antara peserta didik dengan pendidik. Nah, dari masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran Siswa. Dengan menggunakan strategi yang tepat, diharapkan permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak siswa yang tidak ikut aktif dalam pembelajaran online berlangsung. Pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang rumusan masalah dari penelitian ini adalah strategi apa yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, relevansi dan penelitian ini masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik, salah satunya di pelajaran matematika. Karena kurang minat pada pembelajaran matematika ini menyebabkan siswa menjadi pasif selama mengikuti proses pembelajaran. Salah satu mengaktifkan siswa dalam belajar adalah menggunakan strategi pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini akan menunjukkan strategi apa yang pas untuk menunjang keaktifan siswa dan mutu belajar siswa. Nah, baik, selanjutnya itu adalah di bab 2. Yang pertama yaitu adalah tinjauan konseptual. Nah, ada dua variabel. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran, yang kedua adalah mutu belajar siswa. Nah, yang pertama adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan langkah-langkah nyata yang disiapkan dan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang utuh sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah Republik Indonesia tahun 2003. Nah, sehingga proses pembelajaran yang baik adalah yang mampu menciptakan manusia dengan kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya adalah mutu belajar siswa. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, menurut Sudarwan dan Denim mengatakan bahwa jika sebuah intuisi kehendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas.
mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua adalah guru. Nah, pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Nah, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventasir kekuatan yang ada pada siswa. Nah, yang ketiga itu adalah kurikulum. Nah, adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals-nya atau tujuannya dapat dicapai secara maksimal. Nah, yang keempat itu adalah jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, orang tua dan masyarakat, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya itu adalah tinjauan teori. Dalam tinjauan teori, peneliti ini menunjukkan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan teori belajar konstruktivisme dalam perkembangannya. Konstruktivisme memang banyak digunakan dalam pendekatan-pendekatan pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajarannya menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pelajar itu sendiri dan bukan hanya ditransfer oleh gurunya kepada pelajar. Pendekatan konstruktivisme lebih menekankan keaktifan dari pesertanya. Nah, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya itu adalah tinjauan penelitian terdahulu. Nah, penelitian bertujuan untuk mendapatkan perbandingan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang lainnya gitu. Nah, ada 3. Yang pertama itu adalah penelitian dari Ayuni Eliza yang berjudul Studi Perbandingan Penggunaan Strategi Belajar Aktif tipe Jeopardy Review dan Who Wants to be a Millionaire pada pembelajaran matematika. Nah, yang kedua adalah penelitian dari Riyadi dan Edi Surya yang berjudul Studi Komparasi Penggunaan Strategi Pembelajaran Kooperatif tipe STAT dan Strategi Konvensional terhadap hasil belajar matematika. Yang ketiga itu adalah Anis Sulistiarsi yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek dan membuat alat peraga IPA untuk meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan siswa kelas 4 SDN Cemo 01 Karemadiun. Nah, dari ketiga penelitian ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya sebuah strategi itu penting dalam pembelajaran yang dimana akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan yang pastinya adalah meningkatkan mutu belajar siswa. Nah, selanjutnya itu adalah bab 3. Nah, yang pertama adalah desain penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, dengan metode korelasional. Dengan korelasional pada dasarnya adalah terdapat 2 variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu X dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya itu adalah mutu belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu yang pertama adalah teknik pengumpulan datanya. Nah, yang pertama pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angkat atau kuesioner. Angkat merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, yang kedua itu adalah sumber datanya. Nah, sumber data karena pada peneliti ini menggunakan penelitiannya itu dengan angket atau kuesioner, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Nah, data sekunder itu yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Nah, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.